Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga dari Panel 3. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang aturan di kolam renang dan kategori perlombaan, dan ketiga eh, perwasitan. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan yang pertama, yaitu aturan di kolam renang. Yang pertama yaitu pakaian renang, di mana perenang harus menggunakan pakaian renang dengan bahan yang bagus. Anda bisa memilih pakaian renang dengan bahan polyester. Yang kedua, basahi tubuh. Sebelum memasuki renang, basahi tubuh anak dengan menggunakan air, keran yang bersih, masuk air kolam. Hal ini bertujuan untuk adaptasi anak terhadap air sebelum masuk ke kolam. Yang ketiga yaitu pemanasan. Aturan selanjutnya adalah biasakan dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan bertujuan untuk mencegah anak Anda dalam kram atau cedera saat berenang. Ajari anak Anda melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke. Yang keempat, ini menggunakan pelampung untuk si pemula berenang ya. Jangan malu untuk menggunakan pelampung. Dalam aturan, berenang hanya aman untuk memakai pelampung untuknya, terutama bila anak belum bisa berenang. Perhatikan waktu berenang. Sebelum berenang, jam 9 pagi sudah jam 9 sore. Hal ini bertujuan agar anak terhindar dari paparan sinar UV. Dan keenam, mandi atau bilas. Mandi atau bilaslah badan menggunakan air bersih agar kandungan klorin yang menempel hilang. Dan mandi setelah berenang adalah salah satu aturan berenang yang umum bagi siapapun. Kita melanjutkan presentasi yang kedua, di mana peraturan perlombaan renang. Peraturan perlombaan renang standar internasional berdasarkan gaya renang. Dalam setiap ajang kejuaraan renang, baik di tingkat nasional maupun internasional, peraturan tersebut dalam rangka mencapai tujuan menyelenggarakan kompetisi yang dimaksud. Peraturan perlombaan renang ditetapkan oleh Federasi Renang Internasional atau FINA, merupakan peraturan renang disepakati dan diterapkan di seluruh dunia. Dalam sejarah renang ada berbagai macam gaya renang yang bisa digunakan. Gaya tersebut yakin, gaya bebas, gaya dada, dan gaya punggung, dan satu lagi kupu-kupu. Jarak tempuh lintasan untuk masing-masing perlombaan tersebut adalah berikut ini. Gaya bebas 50 meter, 100 meter, 200 meter, 800 meter khusus putri, dan 1500 meter khusus putra. Gaya kupu-kupu 100 meter dan 200 meter. Gaya punggung 100 meter dan 200 meter. Gaya dada 100 meter dan 200 meter. Peraturan perlombaan renang secara umum. Peraturan renang gaya bebas. Gaya bebas merupakan gaya renang yang tidak terikat sama sekali dengan titik manapun. Gerakan dasar tertentu pada renang gaya bebas posisi terhadap permukaan air. Kedua belah tangan bergerak secara bergantian seperti gerakan mengayuh. Nah, sementara itu kedua kaki digerakkan naik turun secara bergantian ke atas dan ke bawah. Sedangkan posisi wajah dalam gaya berenang dan gaya renang bebas ini adalah menghadap ke permukaan air. Ketika mengambil napas, perenang bisa menoleh ke kanan kiri. Seorang perenang gaya bebas melaksanakan perlombaan sendiri dalam menyaksikan jarak tempuh renang. Seorang perenang harus mencapai garis finish, lintasan yang sama dengan lintasan start atau tempat yang memulai. Dalam pertandingan, seseorang perenang pada waktu berbalik harus melakukan sentuhan fisik dengan ujung kolam atau lintasan kolam. Pembalikan ini harus dilakukan dari dinding dan tidak diperbolehkan mengambil langkah dari kolam renang. Berdiri di dasar kolam sewaktu nomor pertandingan gaya bebas atau gaya tidak akan menyebabkan perenang terkena didiskualifikasi.
Mengapa peserta lain dengan cara menyeberang di lintasan renang atau dengan cara lain akan membuat peserta tersebut mengalami didiskualifikasi? Tidak seorang perenang pun diperkenankan untuk menggunakan alat atau penambah kecepatan, memberikan daya apung atau memperkuat daya tahan dalam perlombaan renang tersebut. Berikut ini ada peraturan perlombaan renang gaya dada. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu perwasitan. Peraturan dalam perlombaan renang pada nomor renang gaya kupu-kupu, gaya dada, dan gaya bebas. Perenang melakukan posisi start atas belok start, badan membungkuk ke arah air dengan lutut sedikit ditekuk. Pada nomor gaya punggung, posisi start dilakukan dalam air dengan badan menghadap ke dinding kolam. Kedua tangan memegang pegangan besi pada belok start, sementara kaki bertumpu di dinding kolam dan kedua lutut ditekuk di antara kedua lengan. Posisi start gaya punggung juga dipakai oleh perenang pertama dalam gaya ganti estafet. Wasit start memanggil para perenang dengan tiupan peluit panjang untuk naik ke atas blok start, bersiap di dalam air untuk gaya punggung dan gaya ganti estafet. Perenang berada dalam posisi start setara aba-aba siap take your mark dalam bahasa Inggris diteriakkan oleh wasit start. Start dinyatakan tidak sah bila perenang meloncat dari blok start sebelum ada aba-aba hingga ditembakkan pistol. Start dimulai, tubuh perenang harus dalam keadaan diam. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.